Satu. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian? Ibu harap semua dalam keadaan baik-baik saja dan tidak kurang suatu apapun ya. Baiklah, bertemu lagi kita pada pembelajaran online hari ini di pelajaran matematika. Nah, pada pelajaran matematika hari ini, kita akan membahas tentang bilangan bulat dan garis bilangan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu memahami bilangan bulat dan mengetahui apa saja macam-macam bilangan bulat. Yang kedua, siswa mampu mengetahui tentang garis bilangan dan cara menentukan lambang bilangan bulat dengan garis bilangan. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat itu? Baik. Nah, di sini sudah tampak di layar kalian bahwa bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Penjelasan di bawahnya bahwa bilangan positif itu yaitu bilangannya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian bilangan 0 yaitu terdiri dari 0. Dan bilangan negatif itu contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan negatif 4, dan seterusnya. Nah, yang harus kalian ketahui, pada bilangan negatif itu, di angkanya itu sebelumnya ada tanda seperti tanda kurang atau tanda min, atau tanda minus ya, seperti itu. Nah, itu ciri-ciri dari bilangan negatif. Kalau kalian ingin menulis bilangan negatif, maka harus diawali dulu dengan tanda minus itu. Seperti itu, nak ya. Nah, kalau bilangan positif itu tidak memiliki tanda apapun, jadi langsung saja ditulis misalnya 1 ya, tulis saja 1, seperti itu. Kemudian untuk lebih mengenal lebih lanjut tentang bilangan bulat negatif dan positif, bagaimana cara menulis dan membacanya, kita akan perhatikan slide berikut ini. Oke, perhatikan contoh nomor 1, ada pernyataan yang menyatakan bahwa suhu makanan dan minuman dalam kulkas mencapai 3 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Perhatikan yang ibu beri warna tanda. Warnanya kuning ya, seperti itu. Ada kata di bawah. Nah, di bawah 0. Kalau ada kata di bawah, maka dia termasuk bilangan negatif. Sehingga kita bisa menuliskan dengan negatif 3 derajat C. Ya, C itu adalah Celcius. Seperti yang ada di pernyataan nomor 1. Nah, negatif 3 derajat C dibaca negatif 3 derajat Celcius. Seperti yang Ibu bilang, kalau dia itu bilangan negatif, maka ada tanda strip atau tanda kurang sebelum angkanya. Ya, seperti yang tampak di layar yang Ibu berikan warna hijau. Selanjutnya nomor 2, seseorang mampu menggali sumur hingga kedalaman 10 meter di bawah permukaan tanah. Sama dengan nomor 1, ada kata-kata yang Ibu beri warna kuning. Masih sama katanya, yaitu di bawah. Ingat, di bawah berarti dia termasuk bilangan negatif. Ya, maka ditulis negatif 10 M. M itu singkatan dari meter. Nah, bagaimana cara membacanya? Negatif 10 M dibaca negatif 10 meter. Jadi, kalau ada tanda minus atau tanda kurang sebelum suatu angka, itu berarti dia bilangan negatif. Dan bacanya jangan min ya, misalnya min 3, min 10, itu tidak dibenarkan ya. Jadi membacanya dimulai dari kata negatif ya, karena dia menunjukkan bilangan negatif seperti itu. Nah, kemudian contoh yang ketiga, pesawat terbang pada ketinggian 150 meter di atas permukaan laut.
Nah, apa bedanya Nak di sini? Iya, betul. Jadi ada kata di atas. Sedangkan di nomor 1 dan nomor 2 itu ada kata di bawah. Jika di bawah itu menunjukkan bilangan negatif, maka untuk nomor 3 ada kata di atas yang Ibu beri warna kuning, itu menunjukkan bilangan positif. Ya, kalau bilangan positif tidak memiliki tanda minus. Ya, langsung saja ditulis. Seperti ini, ada di layar yang Ibu beri warna hijau, yaitu ditulisnya 150 M. M itu adalah singkatan dari meter. Nah, bagaimana cara membacanya? Langsung saja dibaca 150 meter. Jadi tidak ada kata positif 150 meter, tidak ada. Jadi langsung saja ya 150 meter. Nah, kemudian jika bilangan-bilangan tadi ada negatif 3 derajat Celcius, ada negatif 10 meter, dan ada 150 meter, jika kita ubah menjadi bilangan bulat, maka akan seperti ini. Negatif 3 derajat C menjadi negatif 3. Jadi, yang satuan derajat Celcius, satuan meter itu dihilangkan. Jadi, kita hanya ambil angka atau bilangannya saja. Ya, maka itu sudah menjadi bilangan bulat. Nah, di situ ada negatif 3 derajat Celcius menjadi negatif 3, negatif 10 meter menjadi negatif 10, dan 150 meter menjadi 150. Yang ada di dalam kurung itu adalah cara membacanya. Jadi anak-anak jangan lagi membacanya yang salah ya. Kalau ada tanda minus itu jangan dibaca minus tapi negatif. Ini khusus untuk bilangan bulat negatif pada pelajaran matematika kita hari ini. Nah, anak-anak, bagaimana? Ibu harapkan kalian sudah paham bagaimana cara menuliskan dan membacakan lambang bilangan bulat, baik itu positif maupun negatif. Nah, untuk memperkaya pengetahuan dan juga untuk menambah pemahaman kamu tentang membaca dan menulis bilangan bulat ini, Ibu sudah sediakan seperti biasa, yaitu latihan soal. Ini latihan soal yang pertama tentang cara menuliskan bilangan bulat dan juga cara membaca bilangan bulat sesuai dengan lambangnya. Kalau dia negatif, maka tulisannya bagaimana dan bagaimana juga cara membacanya. Soal di sini sudah ada dua bagian. Yang pertama bagian lengkapi pernyataan dengan cara menuliskan bilangan bulat. Ada nomor A, B, dan C. Di sana ada pernyataan-pernyataan yang hampir mirip dengan contoh yang sudah Ibu berikan tadi. Ingat kata kuncinya yang Ibu sampaikan tadi bahwa ada kata kunci di atas itu menunjukkan bilangan positif, dan kalau dia di bawah berarti dia menunjukkan bilangan negatif. Bagian yang kedua yaitu menuliskan bilangan bulat beserta cara membaca, yang mana bilangannya ada di dalam kotak. Jadi kalian menulis ulang di buku latihan, kemudian tulis juga bagaimana cara membacanya. Ini sangat mudah nah ya. Nanti kerjakan dengan teliti dan juga mandiri. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang garis bilangan. Garis bilangan adalah gambar garis lurus yang setiap titiknya tertulis suatu bilangan. Bentuknya seperti ini. Baik, di sini ada garis hitam, ada tanda panah di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Ini menandakan bahwa masih ada bilangan lanjutan. Cuma kita di sini hanya menuliskan bilangannya hanya sampai 10 dan yang sebelah kiri hanya sampai negatif 10. Di sini ada tanda panah warna biru. Nah, ini untuk menunjukkan bilangan bulat ya.
ini ada 0, maka ini merupakan bilangan bulat 0. Kemudian ada bilangan 1 sampai 10 di sebelah kanan, ada tanda panah ke arah kanan, ini disebut dengan bilangan bulat positif. Ya, jika mengarah ke kanan, maka bilangannya positif, dan di sebelah kiri 0 itu ada bilangan bulat negatif. Ya, ada negatif 1 sampai dengan negatif 10. Nah, untuk bilangan positif, jika itu bilangan positif dari angka 1 dan seterusnya, itu disebut bilangan asli. Sedangkan jika bilangan positif dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya, itu disebut bilangan cacah. Nah, bilangan asli dan bilangan cacah ini sangat berguna untuk kalian ketahui, karena ini akan berlanjut di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Nah, di sini jika kalian sudah paham tentang bilangan bulat, itu ada bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, ada bilangan 0, ada bilangan asli dan bilangan cacah, maka kalian akan mudah untuk mengikuti pelajaran di jenjang selanjutnya. Baik, ini garis bilangan. Sudah paham ya? Oke, selanjutnya lawan bilangan bulat. Kita perhatikan. Di sini ada garis bilangan yang mengarah ke kanan berwarna biru dan yang mengarah ke kiri berwarna merah. Ini sengaja dibuat untuk memudahkan anak-anak dalam membedakan yang mana bilangan positif dan yang manakah bilangan negatif. Baik, penjelasannya sudah ada di sini. Nah, di sini berkaitan dengan lawan bilangan bulat. Jadi lawan bilangan bulat itu, lawan bilangan bulat positif itu berlawanan dengan bilangan bulat negatif. Contohnya, 1 lawannya adalah negatif 1, 2 lawannya adalah negatif 2, 3 lawannya adalah negatif 3, dan seterusnya. Misalnya 5 lawannya negatif 5, seperti itu. Nah, ini perlu diingat, pada garis bilangan, ya, tadi kan ada yang mengarah ke kanan dan ada juga yang mengarah ke kiri. Kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri maka dia disebut negatif. Nah, jika semakin melangkah ke kanan, misalnya ada tanda panah semakin ke arah kanan, maka bilangannya itu semakin besar. Sedangkan jika tanda panah semakin mengarah ke kiri, maka bilangan itu semakin kecil. Seperti itu. Nanti akan kita bahas di contoh soal. Seperti itu. Nah, ini dia menentukan lambang bilangan bulat pada garis bilangan. Di sini harus kalian perhatikan benar-benar contoh yang Ibu berikan. Ada 3 macam contoh. Dan masing-masing itu memiliki perbedaan dalam kalimat soal, namun penyelesaiannya itu sama. Kita perhatikan contoh yang pertama. Gunakan bantuan garis bilangan. Jadi kalian harus membuat garis bilangan. Tentukan bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 dan kurang dari 6. Kita punya 2 bilangan bulat di sini, negatif 4 dan 6. Oke, penyelesaian yang pertama, kalian harus membuat terlebih dahulu garis bilangan seperti ini. Kemudian dibuat dengan lengkap, harus ada bilangannya juga, seperti ini. Kemudian kita kan tadi sudah menentukan ada 2 bilangan di sini, yaitu negatif 4 dan 6. Jadi untuk negatif 4 kita buat titik dulu nak ya. Oke, sudah ada tanda bulat atau titik merah di angka atau di bilangan negatif 4. Selanjutnya ada bilangan 6. Kita buat dulu titiknya. Oke.
Jadi kita sudah punya 2 titik di 2 bilangan masing-masing. Sekarang kita lihat, apa sih pernyataannya? Tentukan bilangan bulat yang lebih dari. Yang perlu diingat, lebih dari itu maksudnya adalah lebih besar. Otomatis melangkahnya, bilangan itu melangkah ke kanan. Karena dia lebih dari, berarti lebih besar. Ingat yang tadi, bahwa semakin ke kanan, suatu bilangan semakin besar. Maka kalau dia lebih besar, berarti dia ke kanan. Oke, kita simpan dulu, dia akan bergerak ke kanan seperti ini. Kemudian, kan ada 2 bilangan. Yang satunya tadi adalah bilangan 6. Pernyataannya, kurang dari. Kalau kurang dari berarti dia lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil, kalau pada garis bilangan dia mengarah ke kiri. Sekarang mana 6? Oke, ini. Kita sudah dapatkan 6 di sini dan pernyataannya itu kurang dari, maka dia harus melangkahnya ke kiri. Karena dia lebih kecil kan, karena kurang dari. Jadi, kalau lebih dari negatif 4 tadi dia ke kanan, kalau kurang dari 6 dia ke kiri. Maka bilangan-bilangan yang diminta itu berada di antara bilangan negatif 4 dengan bilangan 6. Jadi dia ada di antara sini. Oke, sudah Ibu buatkan kotak-kotak dengan garis putus-putus. Di situ sudah menandakan bilangan-bilangan yang terletak di antara negatif 4 dan 6. Maka, bilangan bulat yang diminta, yang lebih dari negatif 4 dan kurang dari 6 itu, ya ini bilangannya, nak ya. Ya, nah, jadi bilangannya yang sudah ada di dalam kotak putus-putus berwarna kuning ini. Jika kita buat kesimpulan, jadi seperti ini. Bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 dan kurang dari 6 adalah bilangan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, jadi itulah jawabannya. Jadi dia terletak di antara negatif 4 dan 6. Seperti itu. Oke, contoh yang selanjutnya. Ini yang harus diingat. Jika ada kata lebih, maka hitungan bilangannya ke kanan. Kalau dia ada kata kurang, maka harus mengarah ke kiri. Contoh selanjutnya, ini contoh yang kedua. Gunakan bantuan garis bilangan, tentukan bilangan bulat yang terletak 3 satuan sebelum 2. Yang terletak 3 satuan, artinya yang terletak 3 langkah sebelum angka 2. Kita lihat penyelesaiannya. Buat dulu garis bilangan lengkap dengan bilangan-bilangannya. Nah, yang kita amati di sini bukan angka 3 ya. Angka 3 di sini tidak menunjukkan bilangan, tapi dia menunjukkan langkah. Banyaknya langkah. Yang harus kita pahami di sini adalah angka 2. Bilangan bulat yang terletak 3 satuan sebelum 2. Berarti titik mulainya dari 2. Maka kita buat dulu. Titiknya di angka 2. Oke. Sudah dapat. Kemudian sebelum. Ya. Kan sebelum 2. Berarti dia mengarah ke kiri kalau sebelum. Nah, ada tanda panahnya untuk memudahkan kalian dalam memahami tentang menentukan bilangan bulat menggunakan garis bilangan ini. Karena dia tadi sebelum, maka dia tanda panahnya ke arah kiri. Nanti kita akan menghitung sebanyak 3 langkah ke arah kiri. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Di sini kan diminta cuma yang terletak 3 satuan sebelum 2. Berarti kan 3 langkah sebelum 2. Berarti kita 3 langkah ke kiri. Nah, berhenti di manakah dia? Kita buat bulatan. Oke, kita sudah tahu sekarang
bahwa bilangan bulat yang terletak 3 satuan sebelum 2 adalah negatif 1. Sesuai dengan yang sudah Ibu buatkan ada bulatan berwarna biru. Nah, dia berhenti di situ. Nah, untuk bulatan merah itu mulai awal mau melangkahnya, nah ya. Nah, yang biru itu sudah 3 langkah. Nah, jadi dia cuma sampai 3 langkah, ya itulah batasnya. Maka dia mengarah pada bilangan negatif 1. Jadi, kesimpulannya, bilangan bulat 3 satuan sebelum 2 adalah negatif 1. Mudah kan? Seperti ini. Nah, sekarang ada contoh lagi. Contoh ketiga, gunakan bantuan garis bilangan, tentukan bilangan bulat 3 satuan ke kanan dari titik 2. Nah, ini sama seperti nomor 2 tadi, cuma di sini dia bukan sebelum, tapi dia menyebutkan arah ke kanan. Oke, kita buat penyelesaiannya, buat garis bilangannya lengkap dengan bilangan-bilangan itu sendiri. Baik, sudah kita buat. Sekarang kita taruh titik atau bulatan di angka 2. Kan katanya tadi 3 satuan ke kanan dari titik 2. Berarti dari titik 2 berarti dia mulainya di titik 2. Kemudian dia bilang dia mau minta bilangan bulat yang letaknya itu 3 satuan ke kanan. Berarti 3 langkah ke kanan dari 2. Kalau ke kanan, tanda panahnya mengarah, nah seperti ini, mengarah ke kanan. Ya. Dan diminta 3 satuan. Kita hitung mulai dari 2, 1, 2, 3. Nah, dia berhenti di langkah ketiga, karena dia cuma minta 3 langkah. Dan di garis bilangan itu, dia berhenti di angka atau di bilangan 5. Ya, jadi bulatan biru itu adalah hasilnya. Ya, yang bulatan merah itu titik mulai awalnya. Seperti itu. Kesimpulannya, bilangan bulat 3 satuan ke kanan dari titik 2 adalah 5. Oke, sampai di sini paham anak-anak? Ibu harap sih kalian paham ya, karena ini sudah Ibu buat sesimpel mungkin. Oke, setelah kalian memahami contoh-contoh tadi, sekarang saatnya untuk menguji pemahaman kalian melalui latihan soal yang kedua. Jadi hari ini ada 2 macam latihan soal. Yang pertama sudah kalian kerjakan, yang kedua juga akan kalian kerjakan. Jadi perintahnya gambarlah garis bilangan bulat yang sesuai dengan pernyataan berikut. Nah, ada 5 nomor, itu A, B, C, D, dan E. Di sini ada bilangan bulat yang kurang dari 5 dan lebih dari negatif 1. Berarti kalau ada kata kurang, tadi maksudnya apa? Kalau kurang berarti dia melangkah ke kiri. Dan kalau dia lebih, berarti melangkah ke kanan. Oke ya. Terus yang B, bilangan bulat yang lebih dari negatif 3 dan kurang dari 7. Itu sama ya dengan yang A. Dengan yang contoh tadi juga sama. Terus yang C, bilangan bulat 5 satuan ke kiri dari titik 1. Nah, ini sama dengan contoh yang ketiga. Oke, yang D, bilangan bulat yang terletak 4 satuan ke, ya sama ya, sama dengan contoh yang ketiga. Yang E juga sama contoh yang ketiga. Jadi, kalian harus mengetahui arahnya. Kalau dia ke kanan kemana, kalau dia ke kiri kemana. Dan ingat ya, titik akhirnya di mana, itulah bilangan hasilnya. Oke? Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu untuk pertemuan matematika kita di pembelajaran secara online hari ini tentang bilangan bulat dan garis bilangan.
Ibu harap semua bisa memahami dengan baik, dan juga Ibu harap semua bisa mengerjakan soal dengan baik dan dikumpulkan tepat waktu. Ibu akhiri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.